80% dari hasil yang kita dapatkan itu berasal dari 20% effort kita. Ini adalah prinsip Pareto atau 80-20% principle atau 80-20% prinsip. Di mana prinsip ini menyatakan bahwa setiap hasil yang kita lakukan 80% atau majoritinya atau kebanyakan itu berasal dari 20 effort kita. Jadi yang menghasilkan sesuatu itu bukan seluruh effort kita, tapi hanya 20% dari effort kita. Prinsip ini pertama kali itu ditemukan di Italia oleh Vilfredo Pareto. Itu nama dia, itulah kenapa prinsip ini tuh disebutnya prinsip Pareto, karena ya yang menemuin itu Vilfredo Pareto, atau biar gampangnya adalah prinsip 80 dibanding 20%. Prinsip ini ditemukan pada tahun 1896 di mana si Pareto ini menyadari bahwa 80% tanah di Italia itu dimiliki oleh 20% populasi Italia. Jadi dari 100% tanah di Italia itu cuma dimiliki sama 20% orang Italia. Dari situ dia mulai mempertanyakan atau mulai menyadari bahwa ada ketidaksenjangan antara satu dan lainnya. Kemudian dari situ mereka mulai menyadari banyak hal tentang prinsip ini yang bisa diterapkan di kehidupan. Contoh lagi, dia menyadari bahwa ternyata 80% dari hasil panen kacang di kebun kacangnya itu ternyata hanya dihasilkan oleh 20% dari tanaman kacang tersebut. Jadi hanya 20% dari tanaman kacang tersebut yang menghasilkan 80% panen kacang tersebut. Lalu bertahun-tahun kemudian prinsip ini mulai diminati oleh para peneliti dan para pengusaha di sana. Mereka menyadari bahwa prinsip 80-20% ini tuh sebenarnya bisa diterapkan ke semua aspek kehidupan. Sebenarnya prinsip 80-20% ini bukan semerta-merta 80 banding 20%. Jadi angkanya tuh nggak fix. Kadang bisa 90 banding 10, kadang bisa 70 banding 30. Tapi poinnya adalah prinsip ini menyatakan bahwa setiap sesuatunya itu biasanya sangat jarang terdistribusi secara rata. Biasanya itu sesuatunya itu terjadi secara tidak rata atau tidak sama besarnya. Kadang kejadian kecil itu bisa mempengaruhi atau menyebabkan hasil yang besar. Minority input itu bisa menghasilkan majority outputs. Inilah prinsip si 80 banding 20% itu tadi. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya tuh memang prinsip 80-20% ini memang banyak terjadi di hidup kita. Contohnya gini aja deh, dari 100% baju kita yang kita punya di lemari, kira-kira berapa persen yang selalu kita pakai? Mungkin angkanya berbeda tiap orang, tapi kebanyakan ya sekitar 20% baju dari 100% baju di lemari kita yang sering kita pakai. 80%-nya ya kita pakai kalau ada acara aja, atau bahkan kita lupa kalau kita punya baju tersebut di lemari. Kemudian kalau di bidang usaha itu biasanya revenue atau pendapatan usaha itu dari 20% produk yang ada di bisnis itu. Jadi biasanya best sellernya. Jadi best sellernya itu membawa 80% revenue atau pendapatan dari usaha tersebut. Terus contohnya lagi yang paling sering kita jumpai adalah misalnya di handphone kita, seberapa banyak aplikasi yang kita install di handphone kita. Dari 100% aplikasi yang kita install, kemungkinan besar hanya sekitar 20% yang sering kita buka. 80%-nya kadang nggak pernah kita buka, atau bahkan kita nggak sadar kalau ada aplikasi itu di handphone kita. Jadi prinsip 80-20% itu sebenarnya kalau kita sudah tahu tentang prinsip ini, hampir semua aspek kehidupan kita tuh ada si prinsip 80-20% itu tadi. Lalu apa pentingnya atau untungnya kita mengetahui tentang prinsip Pareto ini tadi, prinsip 80-20% itu tadi. Jadi kita tuh suka berasumsi bahwa semua effort itu sama pentingnya.
semua kegiatan itu sama pentingnya, dimana kalau kita melakukan suatu kegiatan lebih berat, lebih effort, lebih banyak, maka hasilnya juga akan lebih banyak. Misalnya kita melakukan sesuatu tuh 2 kali lebih banyak atau effortnya kita tingkatin 2 kali. Harapan kita, kebanyakan dari kita, asumsi kita, nanti hasilnya juga akan lebih banyak, 2 kali lebih banyak. Tapi pada kenyataannya dunia tuh nggak bekerja seperti harapan kita atau asumsi kita. Nggak semua effort itu memberikan hasil yang sama dengan effort yang dilakukan. Kadang beberapa aktivitas itu lebih produktif dibanding aktivitas yang lain. Terus kemudian kalau di hubungan, kadang beberapa hubungan entah itu dengan teman atau dengan orang lain itu hanya sebagian kecil yang benar-benar membawa kebahagiaan buat kita, sedangkan hubungan yang lain ya biasanya cuma hanya sekedar connecting aja gitu, hanya sekedar saling menyapa gitu, tidak benar-benar membuat kita bahagia. Nah, di sini pentingnya kita tahu prinsip 80-20% itu tadi, karena dengan kita tahu kalau ternyata sebenarnya memberikan hasil yang membuat kita bahagia, membuat kita lebih maju, itu hanya dari 20% effort kita. Maka kalau kita udah tahu hal tersebut, kita bisa memfokuskan energi kita ke 20% yang membawa hasil yang lebih baik dibanding kita memfokuskan diri kita ke 80% tapi hasilnya nggak ada. Karena kebanyakan dari kita sibuk melakukan sesuatu, kayaknya kita setiap hari itu kegiatannya full, tapi ya nggak ada kemajuan, hidup kita gini-gini aja, hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan, kita kerja keras, tapi hasilnya nggak sama baiknya gitu. Karena mungkin dari sini kita tuh investnya tuh malah justru ke 80% yang nggak membawa hasil yang baik untuk kita. Justru kita investnya tuh ke hal yang salah, sedangkan hal yang membawa kita untuk bisa lebih maju 20% effort itu tadi, kita nggak tahu kalau ternyata effort itu yang membuat kita tuh bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Contohnya kayak gini, misalnya lo punya usaha atau misalnya lo adalah seorang konten kreator. Kebanyakan pengusaha atau kebanyakan konten kreator, pertumbuhan dari penghasilan seorang pengusaha itu biasanya dari produk-produk bestseller mereka. Produk-produk bestseller itu biasanya tidak banyak, biasanya ya 1-2 yang menghasilkan penghasilan tiap bulannya. Itu adalah 20% dari seorang pengusaha. Atau misalnya kalau konten kreator, biasanya yang membawa atau membuat seorang konten kreator itu lebih dikenal itu hanya 15-20% dari seluruh total konten yang udah dibuat. Yang viral misalnya biasanya cuma ya beberapa dibanding puluhan atau ratusan konten yang kita buat kalau kita misalnya konten kreator. Nah, ketika kita menyadari hal tersebut, loh ternyata followers gua atau engagement gua itu naik karena video ini gitu, video yang viral sekarang ini. Atau misalnya kalau pebisnis, loh ternyata penghasilan gue setiap bulannya 80%-nya itu disumbang oleh produk ini. Saat kita udah tahu nih prinsip 80-20%, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita double down atau kita double di produk yang bestseller itu tadi atau di konten yang viral itu tadi. Kita nggak fokus ke 80% konten yang nggak ada penontonnya, kita nggak fokus ke produk-produk yang nggak bestseller itu tadi. Kita double down ke 20% yang membawa pertumbuhan di bisnis kita atau pertumbuhan di sosial media kita. Dengan kita double down, dengan kita memfokuskan effort kita ke 20% itu tadi, maka pertumbuhan atau hasilnya itu akan jauh lebih besar dibanding kita fokusnya ke hal yang nggak membawa pertumbuhan itu tadi. Jadi itu ya pentingnya kita tahu si prinsip 80-20% ini tadi supaya kita bisa mengatur strategi, supaya kita bisa melihat data mana nih kira-kira yang benar-benar membuat
kita tuh lebih maju, mana yang hanya sebenarnya membuat kita capek aja. Karena kalau kita lebih fokus ke hal yang membuat kita lebih maju 20% itu tadi, maka kita nggak akan capek buang-buang waktu untuk hal yang nggak akan buat kita maju. Inilah dari power si 80-20% principle itu tadi. Jadi kita fokusnya ke 20% dan kita nggak usah fokus ke 80% yang nggak membawa hasil yang baik untuk kita. Lalu kalau udah tahu, pentingnya kita tahu prinsip ini, gimana sih caranya supaya kita bisa menerapkan prinsip ini ke kehidupan kita? Yang perlu kita lakukan pertama tentu kita harus identifikasi aktivitas yang membawa dampak besar ke tujuan hidup kita atau high impact activities-nya. Contohnya kayak gini, misalnya di bidang kesehatan. High impact activities-nya tuh apa? Ternyata kesehatan kita itu disumbang tuh dari gimana kita mengatur pola makan kita, gimana kita mengatur tidur kita, dan gimana kita olahraga, walaupun olahraganya itu sebentar dan gak intensitas tinggi tapi rutin, itu adalah yang mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan dibanding kita olahraga high impact tapi nggak konsisten, makan kita pun nggak diatur, nutrisi kita nggak terjaga, tidur kita kurang, recovery-nya kurang, kemudian olahraganya tuh juga mut-mutan. Nah, kalau kita udah tahu ternyata yang high impact activities itu adalah mengatur pola makan yang baik, tidur yang cukup, olahraga yang rutin walaupun cuma sebentar dibanding kita olahraga mati-matian, ikut maraton gede-gedean tapi makan nggak diatur, kemudian nggak ada recovery-nya sama sekali, tidurnya kurang, ya kita mulai melis nih. Kalau kita ingin memfokuskan energi kita ke kesehatan yang lebih baik, maka high impact activities-nya tuh apa yang kita lakukan itu kira-kira masuknya ke high impact activities yang membuat kita makin sehat atau enggak. Kalau ternyata membuat kita makin sehat, ya udah ditulis aja mana sih high impact activities, mana yang low impact activities ke kesehatan kita. Contohnya lagi kalau misalnya di hubungan. Kalau di hubungan itu dari sekian banyak orang yang kita kenal, koneksi yang kita kenal, hubungan yang kita punya sekarang dengan orang lain, hanya 20%, ya anggap aja 20% karena kita lagi bahas prinsip 80-20% ini tadi, hanya 20% hubungan itu yang benar-benar buat kita bahagia. Contohnya misalnya gue tuh punya temen banyak misalnya, atau punya koneksi atau kolega banyak. Gue punya hubungan dengan orang-orang sekitar gue banyak, teman kerja banyak gitu. Cuman dari 100% hubungan yang gue punya selama gue hidup sekarang ini, hanya 20% yang benar-benar buat gue bahagia. Misalnya pasangan gua, misalnya saudara-saudara gua kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang gua kenal, koneksi yang gua kenal, itu tentu akan lebih banyak orang yang gua kenal dibanding orang yang benar-benar membuat gua bahagia. Tiap orang tuh beda-beda ya, bisa aja justru bahagianya tuh dengan teman-temannya atau dengan kolega kerjanya dibanding dengan keluarganya yang misalnya keluarganya itu toksik. Tapi intinya dari 100% hubungan yang kita punya sekarang itu nggak 100% itu membuat kita bahagia. Yang buat kita bahagia itu biasanya hanya sebagian kecil atau misalnya ya 20% atau misalnya bisa lebih kecil lagi. Nah, poinnya adalah kita harus tahu nih mana yang high impact activities di relationship itu tadi. Jadi misalnya kita connecting atau kita berhubungan, kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang buat kita bahagia, ya kita tingkatkan. Tapi kalau misalnya aktivitas yang low impact activities yang nggak buat kita bahagia, kita hindari. Jadi yang high impact activities ya itu tadi, misalnya menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang buat kita bahagia. Tapi yang low impact activities itu adalah membuang-buang waktu dengan orang-orang yang nggak buat kita bahagia, orang-orang yang justru mungkin menambah stres kita, orang-orang yang justru mungkin membuat kita tuh makin kecil, membuat kita makin nggak bahagia. Itu kalau di relationship. Jadi yang high impact activities-nya yaitu connecting atau menjalin hubungan dengan orang yang membuat kita bahagia, si 20% itu tadi. Dan yang low impact activities ya
kita misalnya ngumpul sama teman-teman tapi teman-teman yang toksik kayak gitu. Itu adalah low impact activities. Kemudian contohnya lagi kalau misalnya di kategori bisnis gitu. Kita juga bisa nih kita list mana nih kira-kira high impact activities, mana nih kira-kira low impact activities. Yang high impact activities tuh misalnya membuat core product atau mengembangkan produk yang udah best seller itu tadi. Kemudian kalau misalnya konten kreator di media ya membuat konten yang sebelumnya tuh benar-benar viral atau sebenarnya membawa penonton banyak, engagementnya tuh banyak. Jadi dari situ kayak creating core product, entah itu produk untuk jualan, usaha, ataupun produk dalam bentuk konten itu tadi. Kemudian yang low impact activities ya itu tadi membuat produk yang sebenarnya nggak laku gitu, kayak mengembangkan produk tapi tanpa melihat data terlebih dahulu karena cuma ya pingin aja untuk membuat produk tersebut atau pingin aja membuat konten tersebut padahal audiensnya nggak tertarik gitu karena keinginan kita aja. Kadang-kadang kan kita keren nih, lagi keren bikin konten itu, tapi padahal audiens nggak mengarahnya ke situ. Kemudian yang selanjutnya high impact kalau di bidang usaha atau bisnis tuh misalnya strategic planning tentang apa yang akan dilakukan dengan usahanya. Kemudian yang low impact itu adalah meeting yang gak ada isinya. Kadang-kadang kalau di usaha tuh ya yang penting meeting aja gitu, sedangkan pembahasannya sama-sama aja. Itu adalah sesuatu yang harus dikurangi, itu adalah low impact activities. Kemudian yang high impact lagi kalau di bidang usaha misalnya skill development. Jadi kita list nih misalnya high impact activitiesnya membuat core product, skill development, kemudian strategic planning, kemudian membuat sales misalnya kayak gitu. Itu kita list, itu adalah high impact activities. Setelah kita tahu mana nih high impact activities, mana tuh low impact activities, kita lihat dari high impact activities itu tadi, kita yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat measurement atau mengukur atau mengetrack dari kegiatan tersebut. Dari high impact activities itu tadi, kira-kira mana nih yang benar-benar menyumbang pertumbuhan untuk kita, untuk usaha kita, untuk diri kita. Dari semua list itu tadi, kalau ternyata dilihat, ini nih aktivitas yang membuat pertumbuhan usaha gue selama ini, sedangkan ini adalah aktivitas yang nggak membuat usaha gue bertumbuh kayak gitu. Jadi ya kita akhirnya tahu, karena kalau kita nggak mengukur, nggak mengetrack aktivitas tersebut, maka kita nggak tahu mana yang benar-benar membawa pertumbuhan buat kita, mana yang justru membuang-buang waktu kita. Setelah kita udah mengelis mana yang high impact, low impact, kemudian kita ukur tuh mana yang benar-benar membuat pertumbuhan untuk diri kita, untuk usaha kita. Yang selanjutnya adalah kita lakukan adalah mengeliminasi atau mendelegasi. Kalau misalnya tadi, kalau yang low impact itu tadi, kalau misalnya kita bisa eliminasi, kita bisa hapus dan nggak ada efek yang berbahaya untuk kita atau efek yang berbahaya untuk usaha kita, ya maka kita eliminasi aja. Tapi kalau ternyata memiliki efek yang berbahaya atau bisa menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi, ya kita delegasikan aja ke orang lain, kita delegasikan hal yang kurang berguna itu tadi. Kemudian kalau kita udah eliminasi atau kita delegasikan, kalau kita bisa mendelegasikan, kalau misalnya ada orang yang bisa kita delegasikan, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah kita mendouble down si 20% itu tadi atau si high impact activity itu tadi. Dan dari list itu kita udah tahu aktivitas mana, kemudian dari pengukuran ternyata aktivitas A yang membuat pertumbuhan kita, pertumbuhan usaha kita, pertumbuhan kehidupan kita jadi resultnya lebih bagus. Nah dari situ kita double down yang memberikan hasil yang baik itu tadi. Ini adalah step paling penting dari semua step yang ada, karena hanya mengetrack saja, hanya mengelis saja, hanya mengetahui mana yang benar-benar membuat impact sama enggak, itu enggak cukup. Yang harus kita lakukan kalau kita udah tahu mana yang aktivitas yang membuat impact baik, ya kita harus double down, kita harus lipat gandakan kegiatan tersebut, kita fokuskan seluruh effort kita ke aktivitas tersebut supaya hasilnya bisa lebih eksponensial. Karena saat
kita memfokuskan 100% effort kita ke 20% aktivitas yang membawa hasil itu tadi, maka nanti hasilnya akan jauh lebih gede lagi dibanding saat kita nggak fokus ke aktivitas tersebut. Jadi itu tadi ya, gimana sih caranya buat menerapkan prinsip 80-20% itu tadi. Jadi yang pertama kita perlu identifikasi high impact activities atau aktivitas yang memberikan impact besar terhadap hasil kita, apapun hasilnya itu. Kemudian yang selanjutnya kita ukur, kita measure, kemudian kita track kira-kira dari list itu mana nih yang benar-benar membawa pertumbuhan untuk diri kita, pertumbuhan untuk bisnis kita misalnya. Nah, dari situ setelah kita tahu, maka kalau bisa kita eliminasi si low impact activities, atau misalnya kalau perlu bisa didelegasikan, ya delegasikan aktivitas yang nggak membawa pertumbuhan untuk kita ataupun untuk usaha kita atau untuk kehidupan sehari-hari kita itu tadi. Kemudian setelah kita eliminasi, kita double down atau kita fokuskan seluruh effort kita itu tadi ke aktivitas yang membuat pertumbuhan kita itu tadi, yang 20% itu tadi, yang benar-benar high impact itu tadi. Sedangkan yang low impact, ya udah nggak usah kita hiraukan, biarkan si low impact itu hilang dengan sendirinya atau ya kita delegasikan. Permasalahannya ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat kita menerapkan prinsip ini. Kesalahan pertama adalah kita berpikir bahwa prinsip 80-20 ini tadi kaitannya dengan bekerja lebih sedikit. Prinsip ini tuh bukan membuat kita bekerja lebih sedikit. Kalau harapannya dengan menerapkan prinsip ini kemudian kita bisa malas-malasan dan kerjanya lebih sedikit, yaitu adalah mindset yang salah, karena prinsip ini tuh bukan tentang kita bekerja lebih sedikit, tapi lebih strategik dengan effort yang kita keluarkan. Kita keluarkan effortnya tuh ke hal yang benar-benar penting dan kita hindari hal yang nggak penting untuk kemajuan kita, untuk yang menghasilkan hasil yang lebih optimal itu tadi. Kemudian kesalahan yang kedua itu adalah kita hanya menerapkan prinsip ini itu sekali doang. Setelah kita terapkan kita nggak observasi prinsip ini. Padahal kadang si 20% kita hari ini itu belum tentu 20% kita untuk tahun depan. Karena ya kadang-kadang kan hidup berubah. Kalau misalnya bisnis juga berkembang, kemudian prioritas juga berganti. Kadang-kadang yang 20% itu tadi yang harus kita double dan itu berubah. Karena ya itu tadi, prioritas berubah, kehidupan berubah. Maka yang perlu kita lakukan ya revisit atau diobservasi sesering mungkin. Kira-kira yang gue lakukan sekarang tuh masih beneran 20% yang membawa ke majority result dari usaha gue nggak sih? 20% yang benar-benar penting buat gue nggak sih? Kalau ternyata si 20% yang kita lakukan sekarang ternyata nggak memberikan hasil seperti dulu lagi, ya kita ulang lagi stepnya itu tadi, kita list lagi kira-kira mana yang high impact, mana low impact, kenapa yang sekarang 20% ini nggak memberikan hasil yang sesuai kita harapkan yang dulu, kayak gitu. Nanti kalau ternyata kita udah menemukan, oh ternyata udah shift nih, udah berganti ke hal ini, hal B yang membuat atau menghasilkan result atau hasil yang lebih baik, ya kita ganti, kita eliminasi si kegiatan A ganti kegiatan B, misalnya kayak gitu. Jadi kesalahan terseringnya selain yaitu tadi mindsetnya buat biar kerjanya lebih ringan, nggak lebih banyak, ya yang kedua cuma menerapkannya itu cuma sekali dan nggak diobservasi lagi. Oke, jadi itu adalah prinsip Pareto Principle. Gue juga bingung bacanya Pareto atau Pareto Principle. Atau prinsip 80-20%. Jadi intinya kebanyakan dari semua kegiatan yang kita lakukan itu hanya 20% yang memberikan hasil yang baik buat kita, memberikan majority result ke kita. Jadi kita harus mulai bisa membaca nih kira-kira effort 20% effort kita itu
yang mana. Nah, kalau kita udah tahu ternyata yang 20% effort itu tadi yang membawa hasil hampir 100% hasil kita, yang membuat hasil kita itu lebih baik, ya fokusnya ke 20%. Jangan sia-siakan energi kita ke 80% yang nggak memberikan hasil untuk kita. Jadi itu tadi, entah itu di hubungan, entah itu di bisnis, entah itu di content creation, dimanapun itu biasanya prinsip ini tuh akan ada. Saat kita udah mengetahui ada prinsip ini, kita akan mulai bisa berpikir strategik, kira-kira apa yang perlu kita lakukan kalau ternyata cuma 20% hal A itu yang membawa hampir seluruhan hasil, ya kenapa fokus ke yang lain, ya fokusnya ke hal A itu aja. Oke, semoga membantu. Jangan lupa share ke teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe, and see you in the next video. Bye guys.